dinamakan Desa Penari di Rawabayu itu, saya tanya siapa yang bilang di Rawabayu? Coba saya tanya sama siapa yang bilang? Ya, media sosial. Hah? Media sosial nggak ada asalnya. Artinya ada datanya. Ada datanya. Namanya orang ini, alamatnya ini, yang mengatakan Desa Penari di sini. Di mana? Maka dulu ada Menkominfo itu datang sini tanya mana Desa Penari. Nah, kalau Desa Penari tidak ada di Rawabayu, tapi kalau kota penari ada di Banyuwangi. Oh. Ya, Gandrung Sewu, Kuntulan, Jaranan, Barong, Janger, semua di Banyuwangi. Ya, kalau tidak percaya tanya saja sama kantor Dispal. Rawabayu adalah kawasan situs dan destinasi wisata yang terletak di kaki Gunung Raung, Dusun Sambung Rejo, Kecamatan Songgon. Rawabayu menjadi saksi bisu pertumpahan darah terbesar dalam sejarah Banyuwangi antara Belanda dengan warga pribumi. 1771 telah dilalui bertahun-tahun silam. Sekitar 60.000 penduduk di Banyuwangi melawan pasukan Belanda dalam Perang Puputan Bayu atau yang biasa disebut dengan Perang Entek-entekan. Pasukan Blambangan dipimpin oleh Rempek Jokopatih, yang mana beliau adalah seorang cucu dari seorang Prabu Tawangalun. Namun ia gugur dalam peperangan, sehingga perjuangan harus dilanjutkan oleh Sayuwiwi dan Agung Wilis hingga mencapai kemerdekaannya. Sedangkan penjelasan secara ilmiahnya, telaga ini terbentuk dari aliran lava yang disebabkan oleh letusan Gunung Raung pada tahun silam. Telaga ini kemudian diisi oleh aliran-aliran air sehingga membentuk telaga yang luas seperti yang bisa kita lihat di belakang ini. Tempat ini sebagai tempat Prabu Tawangalun setelah menyerahkan kekuasaan kepada adiknya. Menurut legenda, di tempat ini Prabu Tawangalun mendapatkan petunjuk untuk mendirikan Keraton Macan Putih. Pada masa pemerintahan Keraton Macan Putih, Kerajaan Blambangan mengalami puncak kejayaan. Di pintu masuk Rawabayu, kalian akan mendapatkan salah satu mata air atau sumber, yaitu yang bernama Sumber Kaputren. Menurut legenda, sumber ini dijaga oleh sosok perempuan yang berupa selir. Konon, siapa saja yang membasuh wajahnya menggunakan mata air ini bisa menambah aura kecantikan dan menjadi menarik di mata orang lain. Salah satu sumber mata air yang ada di Rawabayu yaitu adalah sumber mata air Dewi Gangga. Konon, sumber ini meskipun kemarau panjang tetap mengalir air daripada sumber-sumber lainnya yang terletak di salah satu Rawabayu. Kenapa? Karena sumber mata air ini langsung tembus kepada Gunung Raung, yaitu salah satu tempat petilasan Prabu Tawangalun berikutnya. Tepat di belakang pertapaan Prabu Tawangalun ada 3 sumber mata air, tetapi ada 2 yang masih mengalir. Yang pertama yaitu ada sumber Kamulyan. Di sumber ini dipercaya mewujudkan hajat yang besar ketika kita melakukan sesuatu, yaitu dengan meletakkan kedua tangan di air. Contohnya seperti ini. Saya akan mempraktekkan gitu. Basah guys. Nah, jika kita seperti ini ya, kedua tangan diletakkan di sini lalu sambil mengucapkan hajat, itu akan ada aura berbeda jika dikabulkan menurut kepercayaan orang sini. Nah, seperti itu. Ini adalah salah satu kepercayaan yang ada di petilasan atau pertapaan Prabu Tawangalun. Yang kedua, yaitu ada sumber Panguripan, di mana sumber ini sebagai simbol air kehidupan bagi rakyat-rakyat dari Prabu Tawangalun. Yang terakhir yaitu ada sumber Rahayu, sumber yang saat ini masih belum diairi air. Dan sumber ini mengibaratkan keselamatan bagi rakyat-rakyat yang menggunakan airnya. Kabarnya dulu Bung Karno sering datang kemari untuk mengambil air dari sumber Kamulyan ini setelah sebelumnya ia mengunjungi Alas Purwo.
Musola ini merupakan musola yang dibangun oleh salah satu pengunjung di Rawabayu. 4 tahun lalu, seorang pengunjung datang dengan keluhan bahwa bisnisnya mengalami kerugian. Lalu ia bertapa di tempat pertapaan Prabu Tawang Alun. 2 bulan kemudian, ia datang kembali dengan niat untuk membangun sebuah masjid. Inilah masjidnya.